Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat, tepatnya di Kampung Lamjame. Saat ini di depan saya ada sebuah gedung ataupun bangunan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya escape building, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan gedung evakuasi. Oke, gedung evakuasi ini kalau dari arah Ulele kita mau menuju ke mana nih? Menuju ke Longa, maka kita akan mengambil jalan pintas menyusuri jalan-jalan agak di pinggir pantai gitu. Nah, itu di sebelah kiri ada namanya Kampung Lamjame. Nah, jalannya begitu, Kampung Lamjame. Nah, posisinya itu di sebelah kiri kalau kita menuju dari arah Ulele. Nah, escape building atau gedung evakuasi ini sendiri semegah ini, setinggi ini, dan sedahsyat ini. Kita akan coba masuk satu persatu ke setiap lantainya. Kita akan coba lihat bagaimana pilar-pilar yang dibangun sedemikian kokoh dan sedemikian banyak. Ini saya dengar sih memang didesain jika terjadi, ya kita sih nggak pernah minta ya, dan nggak pernah berharap jika terjadi tsunami lagi, tapi ini sudah didesain sedemikian rupa supaya katanya bisa ya dijadikan sebagai tempat perlindungan lah ya, jadi tempat evakuasi lah untuk berlindung dari ancaman tsunami. Jadi biasanya secara teorinya jika terjadi gempa yang cukup besar, apalagi kalau kita ketahui di posisinya negara kita, tepatnya di Pulau Sumatera itu kan kita dikelilingi oleh 3 patahan besar dan aktif, dan patahan tersebut tuh kerap menimbulkan getaran karena dia menyimpan energi kan di dalam patahan tersebut, menyimpan energi, kemudian sewaktu-waktu bisa terjadi ledakan dan terjadilah gempa. Ledakan di bawah laut sana itulah yang kemudian membuat ya bisa jadi getaran-getaran ke daratan yang disebut dengan gempa. Nah, khawatirnya kalau terjadi gempa maka maksudnya khawatirnya kalau terjadi gempa di tengah laut maka biasanya akan diikuti oleh gelombang tsunami. Sesuai kemudian di Provinsi Aceh, khususnya di kawasan pesisir pantai itu, belajar dari peristiwa tragedi tsunami 19 tahun lalu, maka dibangunlah beberapa bangunan yang bisa dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk evakuasi atau untuk melindungi diri dari ancaman bencana tsunami. Nah, kita coba naik dulu ke beberapa tingkatan, ada 3 lantai setahu saya. Kita akan coba naik satu persatu. Nah, seperti ini bentuknya. Tangganya lumayan besar, di sini lumayan luas, namun ada beberapa sampah yang kita jumpai di sini ya. Mungkin ada pihak-pihak yang menggunakan tempat ini sebagai tempat hangout, mungkin nongkrong atau apa. Oke, kita masih juga menemukan sampah juga di sini. Mungkin ini PR bagi kita untuk bisa menjaga kebersihan dari gedung milik publik ini ya, untuk kenyamanan bersama. Dan sebenarnya kita nggak berharap bahwa gedung ini akan digunakan karena kita nggak pernah berharap terjadinya tsunami. Oke, tapi jika pun kondisi terburuk kemudian kita harus menerima takdir bahwa tsunami akan terjadi lagi di Aceh, maka ini adalah salah satu cara atau mitigasi kita untuk bisa meminimalisir terjadinya atau jatuhnya korban tidak seperti 19 tahun yang lalu. Oke. Di sini juga ada ruangan-ruangan. Oke. Dan posisinya sudah di lantai 2 nih kita. Oke, kita beralih sedikit ke angin cukup kencang di sini. Dan kita bisa melihat di sini ada jalur untuk penyandang disabilitas. Jadi kalau mereka menggunakan kursi roda, mungkin mereka bisa menggunakan jalur ini untuk naik ke atas. Oke, ini penting juga memang untuk diperhatikan. Oke, kembali ke pilar-pilar ini. Ada beberapa lantai yang kemudian rusak, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh dan secara general ini masih cukup baik kondisinya. Hanya saja mungkin ya beberapa bagian yang mungkin perlu
benahin ya. Seperti lampu, mungkin memang ada beberapa lampu yang tidak ada, tapi ya it's okay lah. Oke, di sini kita melihat ada beberapa gambar yang terpajang. Di sini ada karate dojo Inka Iskandar Muda. Di sebelahnya di sini ada Inkai Institut Karate Do Indonesia, dan juga ada Forki, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Menarik karena dipakai ataupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara simultan. Jadi multi-purpose, nggak hanya sebagai escape building saja, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain. Nah, kalau kita lihat dari lantai 2, maka akan terlihat pemandangan atau Gampung Lamjame dari sini. Karena ini adalah Lamjame. Oh ya, ini adalah rumah Cut Putri, di mana Cut Putri adalah sosok yang berhasil merekam terjadinya tsunami pada tanggal 26 Desember 19 tahun yang lalu. Dari rumah inilah Cut Putri kemudian merekam detik-detik terjadinya tsunami, dan di mana gulungan air berwarna hitam itu menyerbu dan menyergap serta memporak-porandakan seluruh perkampungan ini. Karena air itu kan datangnya dari arah sehingga air itu masuk ke arah kota itu memakan sekitar 4-5 km dari arah laut. Oke, dari pemandangan yang cukup indah ini, di sana adalah kawasan Lamjame dan kemudian menuju ke pusat kota Banda Aceh. Kita naik ke lantai ketiga atau lantai paling atas dari escape building ini. Oke. Yes. Sudah tiba waktunya sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah lokasi lantai tertinggi yang ada di escape building ini. Saat ini angin cukup kencang karena memang terlihat dari sebelah sana itu kayaknya memang akan turun hujan karena awan sedang berkumpul dan bergulung-gulung sehingga menghembuskan arah awannya itu malah ke kota. Mungkin malam ini diprediksi akan hujan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, kita kembali ke struktur bangunan yang ada saat ini, di mana escape building ini diharapkan bisa menjadi tempat pelarian terakhir bagi masyarakat sekitar jika terjadi gempa yang terjadi di tengah laut, terjadinya apakah pagi, siang, atau malam. Diharapkan untuk bisa segera mengevakuasi secara mandiri ke gedung ini jika terjadi gempa, karena memang biasanya akan ada alarm atau ada sinyal dari pemerintah setempat jika ada potensi terjadinya tsunami ataupun terjadinya peningkatan permukaan air laut di laut sana. Ya, kita berharap nggak akan pernah jangan pernah digunakan atau tidak akan pernah digunakan gedung ini, bangunan ini, karena memang bagaimanapun kita tidak pernah berharap terjadi tsunami lagi seperti yang terjadi pada 19 tahun lalu. Namun seperti kita ketahui dari sains bahwa tsunami itu adalah salah satu disaster atau bencana yang terjadi secara siklus. Dia akan terus terjadi, kembali terulang, dan akan ada lagi di kemudian hari. Hanya saja tidak diprediksi kapan pastinya kejadian ataupun tsunami itu akan terjadi. Ya, secara sains ya, secara teori mengatakan seperti itu. Jadi kita bisa menelaah ataupun mempelajarinya lebih lanjut, karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh 3 lempeng patahan dan aktif, di mana setiap saat lempeng tersebut saling bertumbukan dan saling menyimpan energi, dan ketika energi dilepaskan maka terjadilah getaran-getaran atau terjadinya something like ada yang ambruk di dasar laut sana, kemudian membuka celah, membuka ruang di mana terjadinya kemudian gempa, dan ya mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi seserius seperti 19 tahun yang lalu. Oke, sehingga kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya pencegahan atau sebagai upaya mitigasi memperkecil resiko
Maka kemudian pemerintah beserta dengan beberapa lembaga asing yang pernah bekerja di Aceh pada saat itu berinisiatif untuk membangun beberapa escape building yang ada di Banda Aceh. Karena memang tipikal ataupun jenis bencananya cukup unik, dan juga masyarakat juga banyak yang tinggal di kawasan pesisir, maka pemerintah kemudian membuat beberapa escape building. Ada di Aludeah Tengah, ada di Lambung, ada juga di Lamjame yang ini, dan dua lagi itu ada di TDMRC. Ada TDMRC itu adalah Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Itu masih bagian dari Unsiah untuk melakukan penelitian sebagai pusat penelitian dan pendidikan untuk kebencanaan yang berhubungan dengan bencana tsunami maksudnya. Dan juga ada di satu lagi di Museum Tsunami yang ada di Kota Banda Aceh, yang di jantung Kota Banda Aceh, juga bisa dijadikan sebagai escape building atau sebagai gedung evakuasi. Jadi ada 5 yang saya tahu yang dimana masyarakat bisa melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi gempa besar terjadi di tengah laut. Kemudian mereka bisa memilih mana yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga diharapkan ketika mereka lari secara mandiri, mereka bisa selamat dari ancaman terhadap gelombang tsunami di kemudian hari. Karena seperti yang diketahui bahwa jenis bencana ataupun musibah tsunami ini adalah dia sama seperti siklus, dia akan terus terjadi dan polanya akan terus terulang. Hanya bagaimana cara supaya kita sebagai manusia resisten dan cukup kuat, cukup tangguh, bisa minimal tidak menjadi korban atau menjadi korban tidak sebanyak seperti 19 tahun yang lalu. Oke, dari Escape Building Lamjame Bangkokot melaporkan untuk seluruh teman-teman yang ada baik di TikTok maupun yang ada di YouTube. Okay, I'll see you around. Bye.